Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di perkuliahan GDA 311 Metodologi Penelitian. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang what is research atau apakah penelitian itu. Research atau penelitian, di sini definisinya yang pertama adalah penyelidikan yang hati-hati dan kritis dalam mencari fakta dan prinsip. Suatu penyelidikan yang amat cerdik untuk menetapkan sesuatu. Kemudian penelitian atau juga dikenal research atau dalam kamus bahasa Indonesia itu artinya adalah suatu kegiatan investigasi secara sistematik untuk menetapkan fakta atau prinsip atau untuk mengumpulkan informasi dari suatu subjek. Jadi dapat disimpulkan dari dua definisi ini, research atau penelitian adalah kegiatan ilmiah yang penting bagi kehidupan manusia dan bagian pengembangan ilmu pengetahuan. Peranan dari penelitian ada 3. Yang pertama adalah untuk pemecahan masalah. Yang kedua adalah untuk memberikan jawaban atas pertanyaan dalam bidang yang diajukan. Yang ketiga adalah untuk mendapatkan pengetahuan atau ilmu baru. Pemecahan masalah di sini adalah meningkatkan kemampuan untuk menginterpretasikan fenomena-fenomena atau pengetahuan-pengetahuan dari suatu masalah yang kompleks dan kait, yang saling terkait atau kait-mengkait. Lalu memberikan jawaban dari fenomena-fenomena masalah tersebut yang nantinya hasilnya akan mendapatkan suatu ilmu pengetahuan yang baru. Selanjutnya adalah syarat utama dari penelitian. Yang pertama adalah sistematis, lalu yang kedua adalah berencana, dan yang ketiga adalah mengikuti konsep ilmiah. Ini syarat utama penelitian. Jadi harus secara sistematis dari yang sederhana ke kompleks, lalu ada unsur perencanaannya dan mengikuti konsep ilmu pengetahuan. Penelitian itu sendiri sangat terkait dengan konsep keilmiahan. Jadi kalau digabungkan penelitian ilmiah lalu di breakdown jadi kata per kata penelitian dan ilmiah. Yang pertama, penelitian itu adalah penyelidikan secara sistematis dan menemukan suatu temuan baru, lalu ilmiah sendiri adalah proses yang sistematis. Jadi, melakukan penelitian atau penyelidikan ilmiah artinya penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan proses ilmiah untuk mendapatkan temuan-temuan baru. Jadi, penelitian itu sendiri tidak bisa terpisah dengan kata ilmiah. Jadi, biasanya penelitian secara ilmiah. Yaitu dilakukannya formulasi permasalahan, lalu ada identifikasi permasalahannya, dan juga melakukan kajian literatur. Kemudian hipotesis. Hipotesis adalah adanya pendekatan secara ilmiah, lalu berdasarkan pengetahuan dan juga hasil dari kajian literatur. Kemudian prediksi. Di sini prediksi adalah menentukan tujuan penelitian, lalu juga menyusun proposal penelitian. Proses ilmiah yang berikutnya adalah eksperimen dan kesimpulan. Di sini eksperimen adanya desain dari metodologi penelitian. Kemudian pekerjaan di laboratorium, lalu pengambilan data lapangan dan juga analisis data. Kesimpulan di akhir yaitu jawaban pertanyaan dari hipotesis dan prediksi, dan juga ada faktor mempresentasikan artikel ilmiah, laporan ilmiah, dan juga presentasi secara oral. Hal-hal tersebut merupakan proses dari ilmiah itu sendiri. Proses penelitian ilmiah secara utama itu dibagi menjadi 4 komponen, yaitu adanya teori, kemudian proses prediksi, lalu eksperimen dan observasi. Di sini tadi
hampir sama atau sama prosesnya dengan proses yang ilmiah. Teori di sini adalah prediksi kemungkinan outcome atau keluaran dari penelitian kita itu apa. Kemudian untuk bisa menghasilkan prediksi tersebut, kita melakukan tes pada prediksi yang sudah kita tentukan melalui proses eksperimen. Nah, eksperimen dilakukan dengan melakukan berbagai pekerjaan di lab. Kalau untuk kita sebagai teknik geodesi, kita melakukan pengambilan lapangan atau melakukan mengaplikasikan berbagai tools yang dapat kita gunakan dengan bantuan komputer. Nah, kemudian setelah kita melakukan pekerjaan di lab, observasi, ya, hasil akhirnya lalu didapatkanlah teori yang baru, begitu. Proses penelitian ilmiah berikutnya, di mana ada 3 hal yang akan memberikan hasil yang terbaik atau akan memberikan hasil sesuai yang kita harapkan di awal dari penelitian kita, ya, atau juga menghasilkan good theory di sini, ya. Di mana proses validasi ini cocok dengan kenyataan, ya, sesuai dengan hipotesis yang kita buat. Lalu adanya generalisasi di mana prediksi yang kita buat terkait kedepannya seperti apa. Kemudian replikasi di mana hasil yang kita buat atau proses yang kita lakukan dalam penelitian ilmiah ini dapat dilakukan kembali oleh orang lain dengan hasil yang sama. Jadi untuk mendapatkan penelitian yang hasilnya baik atau sesuai dengan tujuan yang kita akan lakukan, harus memenuhi 3 ini: validasi, generalisasi, kemudian replikasi. Proses penelitian yang biasa dilakukan oleh mahasiswa di sini, ya, ada 4 tahapan, di mana research, title dan scope-nya, kemudian research proposal, lalu melakukan eksperimen, lalu penulisan tesis atau disertasi. Di sini biasanya judul dan cakupan dari penelitiannya itu diberikan oleh pembimbing atau ada proses diskusi dengan pembimbing. Kemudian di proposal penelitian, kalian melakukan membuat proposal, lalu berdiskusi dengan pembimbing bagaimana melakukan penelitian tersebut. Lalu barulah dari situ di proposal kan ada berbagai hal tuh, dari mulai tujuan, kemudian bagaimana mendesain penelitiannya, baru kalian melakukan penelitiannya itu sendiri. Hasilnya nanti akan dalam bentuk laporan yang akan kalian presentasikan atau kalian pertanggungjawabkan dalam bentuk skripsi, tulisan laporan skripsi, atau juga dan juga dalam bentuk presentasi. Klasifikasi penelitian itu sendiri ada beberapa. Yang pertama adalah klasifikasi penelitian berdasarkan tujuan, kemudian berdasarkan hasil, kemudian berdasarkan metode yang digunakan dalam penelitiannya, kemudian berdasarkan sifat dan jenis data yang digunakan dalam penelitian, dan yang terakhir berdasarkan tempat penelitiannya. Berdasarkan tujuan di sini, penelitian dibagi menjadi 4. Yang pertama
penelitian yang bersifat penemuan atau eksploratif, yang kemudian penelitian yang bersifat pengujian, kemudian penelitian yang bersifat pengembangan, dan juga penelitian yang bertujuan untuk penulisan karya ilmiah. Eksploratif di sini artinya skripsi. Klasifikasi selanjutnya adalah klasifikasi penelitian berdasarkan hasil penelitian. Ada 3. Yang pertama adalah riset dasar, yang kedua adalah riset terapan atau rekayasa, yang ketiga adalah adaptasi. Riset dasar menghasilkan pengetahuan umum dan pengertian tentang alam serta hukumnya. Riset terapan menemukan hukum-hukum yang relatif secara cepat dan dapat dipergunakan untuk memecahkan satu atau beberapa masalah yang dihadapi oleh manusia. Jadi ini lebih ke aplikasi. Ya, kalau riset terapan itu menghasilkan suatu aplikasi atau menghasilkan suatu penyelesaian dari tadi hukum-hukum yang bersifat relatif itu tadi maksudnya, ya, atau memberikan solusi untuk memecahkan sama dengan riset pengembangan, ya. Akan tetapi di sini di riset adaptasi dilakukan untuk mengadakan penyelesaian baru pada tempat yang baru. Jadi hasilnya itu dia diaplikasikannya untuk di tempat baru dan penyelesaian masalah yang baru di tempat yang baru. Klasifikasi berikutnya adalah berdasarkan metode penelitian. Ini dibagi menjadi 3 juga. Yang pertama adalah penelitian yang bersifat survei, kemudian eksperimental, dan juga penelitian studi kasus. Survei di sini jelas memperoleh fakta dan gejala atau berbagai penyelesaian permasalahannya dilakukan dengan mengambil sampel di lapangan atau mengambil data di lapangan. Kalau eksperimen dengan melakukan manipulasi terhadap objek-objek penelitiannya untuk bisa menyelesaikan masalahnya itu. Ada kontrol terhadap variabel tertentu dan untuk menghubungkan antar variabel atau parameter yang mempengaruhi dari objek penelitian kitanya itu. Nah, untuk di teknik geodesi sendiri, kira-kira menurut kalian melakukan penelitian secara eksperimental juga atau tidak? Atau hanya melakukan survei saja? Ya, nanti saya akan tanyakan dan kalian coba diskusikan hal tersebut. Yang terakhir adalah metode studi kasus. Di sini studi kasus adalah memberikan gambaran secara rinci tentang latar belakang, karakteristik khas dari kasus yang kita sedang kaji, yang kemudian jadikan sesuatu yang bersifat umum. Ya. Selanjutnya, penelitian dibagi berdasarkan sifat dan jenis penelitiannya. Yang pertama adalah penelitian secara kuantitatif, lalu penelitian secara kualitatif, dan yang terakhir penggabungan antara kuantitatif dan kualitatif. Kuantitatif itu dapat dinyatakan dalam bentuk angka dan dianalisis. Kemudian kalau kualitatif, data dinyatakan dalam bentuk verbal dan dianalisis dengan tidak dengan teknik statistika, ya, dengan tidak statistik. Lalu gabungan dari keduanya, kita melakukan penghitungan secara kuantitatif, lalu kita deskripsikan secara kualitatif. Kemudian klasifikasi berikutnya berdasarkan tempat penelitiannya. Yang pertama,
di lapangan, perpustakaan, laboratorium. Di sini sudah jelas terlihat ya, kalau lapangan itu bagaimana tempatnya, lalu perpustakaan seperti apa, laboratorium seperti apa. Nah, karakteristik dari penelitian itu sendiri, yang pertama harus fokus dan tujuannya jelas. Ya, jadi kalau penelitian tidak jelas, fokus tujuannya itu tidak bisa kita kategorikan sebagai penelitian. Lalu penelitian juga harus teliti, memiliki dasar teori dan desain metodologi yang baik. Kemudian yang ketiga, prosedur pengujian hipotesisnya juga harus jelas. Lalu pengujian dapat diulang. Tadi ya, salah satu goal untuk mendapatkan hasil penelitian yang baik yaitu pengujiannya itu dapat diulang atau replikasi. Lalu harus bersifat objektif berdasarkan fakta dari data aktual, tidak subjektif atau emosional. Ya, jadi di sini kita tidak bisa bilang kalau menurut saya gitu. Menurut sayanya itu harus di backup atau harus didukung oleh berbagai fakta. Ya, jadi penelitian itu tidak bisa kita mengajukan statement begini, tapi tidak ada faktanya yang jelas. Karakteristik penelitian yang berikutnya adalah generalisability, yaitu semakin luas ruang lingkup penggunaan hasilnya semakin berguna. Nah, jadi ketika hasil penelitian kita itu lingkupnya lebih luas dan kemudian hasilnya dapat digunakan dalam dapat menyelesaikan berbagai multidisiplin ilmu, itu semakin baik, tapi itu akan sangat sulit untuk bisa menyelesaikan berbagai permasalahan. Lalu precision di sana, di mana karakteristik penelitian itu mendekati realitas atau confidence peluang kejadian dari estimasinya dapat dilihat. Yang terakhir adalah sederhana. Kesederhanaan dalam pemaparan masalah dan metode penelitiannya itu harus sesederhana mungkin, di mana proses yang kompleks atau permasalahan yang kompleks dapat diselesaikan dengan proses pemaparan yang sederhana. Kriteria seorang peneliti. Yang pertama, daya nalar, kemudian orisinalitas, daya ingat, kewaspadaan, dan akurat. Di sini seorang peneliti harus memiliki daya nalar yang baik, artinya memiliki kemampuan memberi alasan dalam pemecahan masalah. Lalu orisinalitas, mempunyai inisiatif, inovatif, dan menghindar dari jiplakan. Kemudian daya ingat, sigap dalam menguasai fakta-fakta. Kewaspadaan di sini artinya tanggap terhadap perubahan yang terjadi. Lalu akurat, mempunyai tingkat pengamatan tinggi, akurat, tajam, serta beraturan. Kriteria seorang peneliti lainnya adalah konsentrasi, kekuatan konsentrasi yang tinggi, kemauan keras dan tidak cepat bosan, lalu dapat bekerja sama dan semangat, mempunyai sifat kooperatif atau teamwork, keinginan berteman secara intelektual, lalu kesehatan stabil, sabar dan penuh vitalitas, lalu pandangan moral di sini maksudnya mempunyai kejujuran intelektual, moral yang tinggi dan beriman sehingga dapat dipercaya dari penelitiannya tersebut. Nah, sampai di situ topik dari apakah itu penelitian. Kalian ada pertanyaan tentang ini atau ada tambahan-tambahan terkait penelitian ini? Saya tunggu di diskusi kita di video conference nanti. Baik, berikut adalah daftar pustaka yang saya gunakan dalam pembuatan video ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.